Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang telah diberikan, dan tak lupa salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Kiki Fatma dengan NIM 60800120018. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan mata kuliah Prasarana Wilayah dan Kota 2. Adapun dosen pengampu yaitu Ian Awaluddin STMT dan Dr. Heni Herani GSTMT. Langsung saja pada pembahasan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memiliki maksud bahwa pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selanjutnya yaitu penjelasan umum Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini, sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir end of life, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal timuran sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan atau CH4 yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk, ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah sampai ke hilir, yaitu pada fase produk yang digunakan sehingga menjadi sampah yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selanjutnya, bab 3, tugas dan wewenang pemerintahan, pasal 6. Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terdiri atas 1. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 2. Melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah. 3. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah. 4. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. 5. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah. 6.
memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah. Dan 7. Melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Bagian kedua, ruang lingkup. Pasal 2. Sampah yang dikelola berdasarkan undang-undang ini terdiri atas: pertama, sampah spesifik yang meliputi 1. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. 2. Sampah yang mengandung limbah, bahan berbahaya dan beracun. 3. Sampah yang timbul akibat bencana. 4. Puing bongkaran bangunan. 5. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau 6. Sampah yang timbul secara tidak periodik. Kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Ketiga, sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Selanjutnya, paragraf ke-1, pengurangan sampah, pasal 20. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A meliputi kegiatan: 1. Pembatasan timbulan sampah. 2. Pendaur ulang sampah. Dan ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Paragraf kedua, penanganan sampah, pasal 22. Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf B meliputi: A. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah. B. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. C. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. D. Pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan atau E. Pemeriksaan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Selanjutnya yaitu bab 10, larangan pasal 29. Setiap orang dilarang: A. Memasukkan sampah ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. B. Mengimpor sampah. C. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. D. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. E. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. F. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir dan atau G. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Selanjutnya, bab 12, sanksi administratif, pasal 32. 1. Bupati atau wali kota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Paksaan pemerintahan, B. Uang paksa, dan atau C. Pencabutan. Yaitulah penjelasan dari saya mengenai isi dari Undang-Undang